Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio World's Last Chance. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Dan juga telah hadir bersama saya, Doni Alexander. Ya, halo, terima kasih telah menjadikan kami bagian dari hari Anda. Dan kami benar-benar senang dapat berbagi kebenaran Alkitab yang telah kami pelajari dengan para pendengar sekalian. Dan minat Anda lah atas program kami yang menginspirasi kami untuk terus belajar dan juga berbagi. Ya, jika Anda, para pendengar, pernah mendengarkan program kami sebelumnya, Anda pasti tahu kami tidak menggunakan gelar Tuhan atau Allah untuk merujuk kepada Bapa. Kami menggunakan nama pribadinya, Yahwa. Kadang-kadang ayat-ayat Alkitab juga menggunakan gelar Ibrani El atau Eloa, dan itu merujuk kepada Bapa. Nama sang anak bukanlah Yesus, melainkan Yahuswa. Nama Yesus merupakan bentuk transliterasi nama sang anak dalam bahasa Yunani. Ya, dan nama Bapa disebut dengan jelas dalam Alkitab. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris modern, nama Bapa disebutkan dengan jelas dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat 4. Yang berbunyi, Sing unto Eloah, sing praises to his name. Extol him that rideth upon the heavens by his name, Yah, and rejoice before him. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, bernyanyilah bagi Eloah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yah, beria-rialah di hadapannya. Jadi, para pendengar, nama pribadi Bapa yang semestinya kita gunakan adalah Yah, atau lebih tepatnya Yahwa. Nah, para pendengar, sekarang Anda tentu sudah tahu siapa yang sedang kami bicarakan ketika kami menyebut Yah atau Yahwa. Mari kita lanjut ke topik hari ini. Ya, satu hal lagi, Mario. Oke. Di Radio WLC, program-program kami umumnya dirancang untuk membahas satu topik yang berdiri sendiri. Betul. Nah, namun hari ini kita akan berbicara tentang fase kedua dari murka Yahwa. Anda mungkin tidak tahu bahwa ada dua fase dari murka ilahi, tapi begitulah yang disampaikan oleh Alkitab. Kita sudah berbicara tentang fase pertama murka ilahi yang digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai 7 sangkakala. Jika Anda melewatkan program tersebut, Anda masih punya kesempatan untuk mendengarkannya. Anda dapat mencarinya di YouTube atau kunjungi situs web kami, worldslastchance.com. Dan Anda dapat mendengarkannya di sana. Betul sekali, Doni. Terima kasih telah menyampaikannya. Ya. Jadi, apa perbedaan terbesar antara fase pertama dan fase kedua dari murka ilahi ini, Doni? Baiklah, perbedaan terbesarnya adalah bahwa fase pertama dari murka ilahi bukanlah fase pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Fase ini memang keras, tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di fase ini masih diisi dengan belas kasihan. Peristiwa-peristiwa ini dirancang untuk menjadi peringatan bagi dunia, untuk memperingatkan bahwa setiap orang perlu membuat pilihan atas dasar kesadarannya tentang siapa yang akan mereka layani, apakah Yahwa atau setan. Ya, Anda bahkan tidak harus secara sadar memilih setan untuk berpihak kepadanya. Faktanya, saya tidak berpikir kebanyakan orang akan memilih setan secara sadar. Jika Anda tidak memilih Yah secara sadar, maka pada dasarnya Anda akan memilih untuk memberikan kesetiaan Anda kepada setan. Ya, saya setuju. Jika Anda tidak secara sadar memilih untuk mentaati Yahwa, ya maka secara otomatis Anda akan memilih untuk melanjutkan pemberontakan melawannya. Anda secara aktif menyelaraskan diri Anda dengan musuh Yah. Oke, mari kita bicarakan fase kedua dari murka ilahi ini, Doni. Oke. Ini adalah fase yang bersifat menghukum. Benar. 7 tulah terakhir tidak mengandung belas kasihan sama sekali. Karena peristiwa-peristiwa di fase ini adalah hukuman dan ini tidak menimpa umat Yahwa. Iya, saya pikir banyak orang yang takut pada 7 tulah terakhir.
Itu sebabnya Anda bisa menemukan teori-teori seperti pengangkatan sebelum turunnya murka, di mana orang-orang berpikir bahwa mereka akan tiba-tiba diangkat dari dunia sebelum 7 tula diturunkan. Ya, Anda benar. Itulah mengapa orang-orang membuat pengajaran palsu itu. Oh ya, Mario, tapi tahukah Anda, hal seperti ini sama sekali tidak perlu. Yahwa akan menjadi pelindung yang dibutuhkan umatnya. Sama seperti saat dia menjadi pelindung bagi orang Israel selama mereka mengembara di padang gurun. Betul. Dia menjadi awan pelindung yang teduh di siang hari dan api penerang di malam hari. Apapun yang orang-orangnya butuhkan selama waktu itu, dia akan menyediakannya sebagaimana yang selalu dia lakukan. Benar. Dan pikirkan betapa mendebarkan rasanya mengalami pembebasan yang ajaib dalam hidup Anda sendiri. Itulah yang akan dialami umat Yahwa. Mereka Ya. akan menyaksikan dan juga merasakan sendiri pengawasannya yang penuh kasih menjaga mereka. Ya, meskipun langit runtuh. Ya, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Eloa kita tetap untuk selama-lamanya. Itu kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8, Doni. Ya, Anda tepat. Yahosua menang di kayu salib dengan berpegang pada janji Bapanya. Betul. Kitab Yesaya pasal 53 menjanjikan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Yahosua menguasai isi kitab suci. Ya, Dia tahu janji ini. Dan dengan iman, dia mengklaimnya. Dengan iman, dia menang. Dan dengan iman, umatnya hari ini, mereka yang hidup untuk melihatnya datang kembali, juga akan menang. betul. Oke, mari kita bahas soal 7 tulah sekarang ya. Oke. Pembahasan ini bisa ditemukan di kitab Wahyu pasal 16. Jadi bisakah Anda membacakan tulah pertama untuk kita semua? Baik. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Yahwa itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, sangat menarik bahwa ini adalah tulah pertama. Dunia modern dalam arti yang sangat nyata adalah dunia pasca Kristen terutama di Eropa. Hari ini kita lebih mengutamakan hikmat manusia ketimbang hikmat Yahwa. Kita mengagumi tokoh-tokoh olahraga dibanding sang juru selamat. Kita lebih mengutamakan masa muda kita dibandingkan sang pencipta kita. Jadi, tulah pertama ini menyerang tepat pada Tuhan modern kita, yaitu kemanusiaan itu sendiri. Tetapi itu tidak mempengaruhi orang-orang saleh, bukan? Hmm. Dikatakan bahwa hanya mereka yang memiliki tanda binatang Ya. yang menyembah patungnya yang menerima wabah ini, Doni. Ya, itu betul. Sebuah janji yang indah yang akan diklaim oleh orang-orang saleh bisa ditemukan dalam kitab Mazmur pasal 91. Ya, sebenarnya semua ayat dalam kitab Mazmur berlaku selama masa-masa sulit ya. Ya, Tapi saya sedang memikirkan satu ayat yang ada di awal pasal. Nah, bisakah Anda membacakan 8 ayat pertama? tentu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahwa, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk." Dengan Ya, itu dia. Tepat di sana, Mario. Anda juga melihatnya kan? betul. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Oke, lanjutkan. Ayat-ayat ini berlaku untuk semua tulah. Jadi mari kita membacanya sebelum kita melanjutkan ke tulah kedua. Oke, dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dengan mata kepala kita sendiri. Nah, kita akan melihat tulah menimpa orang fasik. Dan orang saleh akan dilindungi secara supranatural saat melalui itu semua. Baiklah, apa yang terjadi saat tulah kedua turun? Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, Ya. maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Sama halnya dengan sangkakala kedua. Tulah kedua juga mempengaruhi laut, samudra. Nah, di bawah sangkakala kedua, sepertiga kehidupan di laut mati.
di bawah tulah kedua, semuanya yang ada di laut mati. Para pekerja iblis telah mencoba memaksa orang saleh untuk menyembah binatang dan patungnya. Mereka telah mencoba memaksa mereka untuk menerima tanda binatang. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan memberikan hukuman mati. Dan ya, akan ada banyak orang yang mati sebagai martir. Tetapi Yahwa akan menjadi pelindung bagi umatnya. Betul. Saya tahu kita punya cukup waktu untuk membaca keseluruhan kitab Mazmur pasal 91. Tetapi saya ingin membaca 2 ayat lanjutan dari yang kita bacakan sebelumnya. Oke, tentu saja. Silakan dilanjutkan. Oke, sebab Yahwa ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Orang fasik dengan bekerja sama dengan setan telah mencoba untuk menyapu bersih umat Yahwa dari muka bumi. Meskipun mereka tidak dapat membunuh lagi, faktanya mereka masih ingin. Dan mereka akan melakukannya jika mereka memiliki kesempatan, Doni. Ya, setuju. Tindakan mereka itu membuat mereka sama bersalahnya seperti jika mereka benar-benar telah membunuh semua umat Yahwa. Baik, kita lanjutkan ke tulah ketiga. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, Ya Eloah, Yahwa yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Seperti sangkakala ketiga, tulah ketiga juga menyerang sumber air bersih bumi. Orang fasik telah berpaling dari air kehidupan. Mereka telah menolak keselamatan. Selanjutnya, karena menjatuhkan hukuman mati kepada orang saleh, mereka seperti yang baru saja kita katakan sama bersalahnya jika mereka benar-benar membunuh semua orang saleh. Jadi, hukuman mereka adalah diberikan darah untuk diminum. Ya, tulah-tulah ini terdengar sangat mirip dengan beberapa tulah yang menimpa Mesir sebelum umat Israel dibebaskan, Doni. Ya, dalam arti tertentu, seluruh pengalaman umat Israel adalah simbol dari pengalaman umat Yahwa di akhir zaman. Umatnya di Mesir diperbudak. Hari ini kita diperbudak oleh dosa. Orang-orang Israel tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Dan kita juga tidak bisa. Ya. Dibutuhkan rahmat ilahi yang merupakan kekuatan dari luar untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Betul. Umat Israel dibebaskan oleh tangan yang perkasa. Generasi terakhir juga akan mengalami pembebasan yang ajaib. Iya. Umat Israel dibawa ke tanah yang dijanjikan. Dan kita juga akan mengalami demikian. Betul. Poin lain yang perlu diingat adalah bahwa umat Israel tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, Doni. Di padang belantara, dari mana mereka bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk menghidupi jutaan orang? Dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 5, Musa membuat pernyataan yang menakjubkan. Dia berbicara dengan orang-orang Israel sebelum kematiannya untuk mengilhami iman mereka, dan dia berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ya, Yahwa dengan ajaibnya bahkan memelihara pakaian mereka. Nah, apa yang telah dia lakukan untuk orang lain, dia juga bisa lakukan hal yang sama untuk kita. Di hari-hari mendatang kita tidak dapat lagi berjual beli. Kita dapat mengetahui bahwa Bapa akan menyediakan kebutuhan kita sama seperti dia menyediakan kebutuhan umat Israel pada waktu itu. Jadi, kita tidak perlu takut. Iya, itu poin yang luar biasa ya. Ingat, pada saat fase kedua murka ilahi dimulai, akan terjadi kelaparan di seluruh dunia dan juga kurangnya air selama beberapa tahun. Itu terjadi sebelum 7 tulah terakhir mulai diturunkan. Tetapi umat Yahwa tidak perlu takut. Dia telah berjanji untuk menyediakan kebutuhan kita. Betul. Nah, pada akhirnya orang saleh harus melarikan diri. Hukuman mati karena menolak tanda binatang tidak secara ajaib menghilang ketika tulah mulai turun. Jadi umat Yah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa ke pegunungan atau padang pasir, di mana saja mereka dapat melarikan diri dari orang fasik yang mencoba membunuh mereka. Iya, berusaha untuk bertahan dalam kondisi primitif seperti itu tidak akan mudah, Don. Iya, betul sekali. Tapi kita dapat yakin bahwa kebutuhan kita akan dipenuhi. Nah, tolong dibacakan dalam kitab Yesaya pasal 33 ayat 15-17. Ada janji yang sangat membesarkan hati di sini. Baiklah. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan,
Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Wah, sungguh janji yang indah, Don. Iya, dan janji itu untuk kita. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Baik, para pendengar, ingat Anda tidak perlu takut akan masa depan ketika Anda tinggal di bawah naungan Sang Maha Tinggi. Kami akan jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Waktu adalah sebuah karunia, sesuatu yang berlalu dengan cepat. Namun semakin kita dekat pada akhir zaman, semakin banyak usaha setan untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Setan selalu berusaha untuk merusak karunia-karunia surga dan begitu juga dengan karunia waktu. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan Injil terlalu sering malah menjadi tidak lebih dari sebuah alat untuk membuang-buang waktu yang sangat banyak. Setan merancang berbagai macam kesenangan untuk masing-masing tipe pribadi untuk memenuhi masing-masing selera orang. Kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Sekali lagi, kunjungi website kami di www.worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Waktu Luang dan Karunia Waktu. Pelajarilah bagaimana cara Anda agar dapat dengan bijaksana menggunakan karunia waktu yang Yahwa telah berikan kepada Anda. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baik para pendengar, kembali lagi bersama kami. Mari kita lanjutkan ke Tula keempat. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Yahwa yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia." Tulah yang menimpa Mesir tidak terjadi tanpa tujuan. Ya, Sebaliknya, tulah menyerang tepat pada apa yang paling penting bagi mereka, yaitu dewa-dewa mereka. Tapi maksud Anda bagaimana, Doni? Nah, seperti ini, Mario. Ambillah contoh tulah pertama yang mengubah sungai menjadi darah. Itu merupakan pukulan bagi dewa sungai Nil, Hapi. Nah, jika dia tidak bisa melindungi sungainya sendiri, itu mengungkapkan bahwa dia tidak benar-benar kuat. Betul. Tulah kedua katak mengungkapkan betapa tidak berdayanya dewi berkepala katak, Heket. Dengan sihirnya, para penyihir Firaun dapat menghasilkan lebih banyak katak, tetapi mereka tidak bisa menyingkirkannya. Hanya Musa melalui kuasa Yahwa yang dapat menyingkirkannya. Ya. Tulah kegelapan mengungkapkan ketidakberdayaan dewa matahari Mesir, Ra. Demikian seterusnya dengan semua tulah. Nah, hal yang sama berlaku untuk 7 tulah terakhir. Dalam artian sebenarnya, orang-orang saat ini adalah penyembah matahari modern. Dan ini akan menjadi lebih nyata ketika Paus memberlakukan hukum hari Minggu. Pemujaan yang dipaksakan pada hari Dewa Matahari atau hari Minggu yang dihitung berdasarkan kalender matahari tidak lain adalah bentuk penghormatan kepada Dewa Matahari. Ini adalah pemujaan matahari kuno. Ya, itu benar, Doni. Ada begitu banyak pemujaan matahari kuno dalam kekristenan modern saat ini. Semuanya mulai dari roti salib panas hingga patung salib dan pemujaan bunda dan anaknya. Mengenakan pakaian dan mahkota pada patung, rosario dan berdoa dengan membentuk tanda salib, semuanya itu berasal dari Babel kuno yang menyembah matahari. Jadi seperti tulah-tulah Mesir, Yah menunjukkan dalam tulah keempat bahwa dia adalah sang pencipta. Dia yang memegang kendali.
Dia akan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dipuja dalam ibadah palsu masih berada di bawah kuasa dan kendalinya. Iya, saya pikir itu menarik di mana dikatakan bahwa bahkan ketika mereka menderita di bawah tulah ini, orang fasik masih menghujat dan menolak untuk bertobat. Karena itulah yang ada di hati mereka, ya. Di dalam hati mereka terdapat keinginan untuk memberontak melawan Yah. Sama seperti di dalam hati setan. Buka kitab Mazmur dan kita baca pasal 121. Oke. Pasal ini singkat, tetapi mengandung janji untuk orang saleh selama tulah ini. Baik, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahwa yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yahwalah penjagamu. Yahwalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yahwa akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yahwa akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mereka yang tinggal di tempat rahasia Sang Maha Tinggi akan dilindungi. Baiklah, silakan baca tulah kelima. Oke. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Eloa yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Itu terdengar sepertinya mereka masih merasakan luka dari rasa sakit yang disebabkan oleh tulah pertama. Ya, benar. Berbeda dengan tulah di Mesir, tulah di masa ini tidak pernah dihentikan. Setelah dimulai, setiap tulah berlanjut hingga akhir. Ini adalah tulah yang sangat menarik. Walaupun dijelaskan menggunakan bahasa simbolik, pengaruhnya akan sangat nyata. Sama seperti semua tulah lainnya yang dijelaskan secara harfiah. Ya, menurut Anda apa tahta binatang itu, Doni? Binatang itu adalah Roma atau khususnya Paus. Karena itu tahtanya adalah kota Vatikan. Tulah kelima mengirim kegelapan ke Vatikan. Sekarang ini bukan sekedar kegelapan biasa. Saya ingat dahulu antara tahun 1980 atau 1981, Gunung St. Helens di Amerika Serikat meletus dan abunya terbang di bawah angin. Orang-orang pertama kali menyadari hal itu ketika hari tiba-tiba menjadi gelap. Saya berbicara dengan seseorang yang menyaksikannya. Dia mengatakan bahwa pada jam 11 pagi, semua lampu jalan dinyalakan karena hari itu gelap sekali. Itu bukan jenis kegelapan yang akan menimpa tahta binatang. Kegelapan yang menimpa Vatikan adalah kegelapan supranatural yang tidak bisa ditembus. Oke, kedengarannya lebih seperti tulah kegelapan di Mesir. Ya. Kitab Keluaran pasal 10 ayat 22 sampai 23 mengatakan, Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kitab Yaser bahkan lebih deskriptif dalam menjelaskannya, Doni. Semua orang tinggal dimanapun mereka berada ketika kegelapan turun, karena mereka bahkan tidak bisa melihat tangan mereka terangkat di depan wajah mereka. Adalah keadilan yang puitis bahwa kegelapan diturunkan di Vatikan secara khusus. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betul. Gereja Katolik telah mengklaim dirinya sebagai wakil Yahwa di bumi. Wakil Kristus, Doni. Ya, dan dengan demikian dia telah menempatkan dirinya sebagai satu-satunya otoritas yang mampu menafsirkan Alkitab. Dia tidak mengakui istilah imamat semua orang beriman. Gereja Katolik secara tradisi dan melalui proklamasi kepausan mempromosikan dirinya sebagai otoritas tertinggi di bumi. Iya, di satu sisi Anda dapat melihat bagaimana tradisi ini telah diteruskan ke Protestan. Kebanyakan umat Protestan ragu-ragu untuk menerima ide yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan pendeta mereka. Ya, sangat tepat bahwa tulah kelima akan mengirim kegelapan supranatural ke Vatikan. Baik, apa tulah keenam? Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Yahwa yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya,
supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Kami tidak mengerti sepenuhnya bagaimana tulah ini akan terwujud. Tetapi apapun itu, pastinya lebih buruk daripada apapun yang telah terjadi sebelumnya. Karena tepat di tengah-tengah uraiannya, Yahusua memberikan dorongan bahwa dia sedang dalam perjalanan. Dia akan datang. Jangan menyerah. Terdengar seperti pertempuran Armageddon terjadi selama waktu ini, Doni. Ya, benar. Dan bagaimanapun itu diwujudkan atau apapun yang terjadi selama waktu itu, umat Yah masih akan dilindungi. Bahkan jika itu perang nuklir yang ditujukan kepada orang-orang kudus atau ditujukan pada Kristus yang datang dari langit atau apapun itu, orang-orang Yahwa akan berjalan tanpa cedera. Benar, saya ingin membaca beberapa ayat dari kitab Yesaya pasal 43. Saya pikir ini bagus untuk diingat. Kita tidak perlu dibawa keluar dari dunia melewati kesusahan yang besar ini. Tidak. Selama kita memiliki janji-janjinya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1-4 menyatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Yahwa yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Yahwa Elohmu yang Maha Kudus, Eloah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Apapun yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, Yahwa akan menyediakannya. Betul. Baiklah, mari kita baca tulah ke-7 sekarang. Ini yang terakhir. Dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahwa. Maka teringatlah Yahwa akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Yahwa karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Inilah akhirnya. Inilah yang dinanti-nantikan orang-orang beriman sejak janji pertama tentang penebusan diberikan di Eden. Akhir perang antara kekudusan dan kejahatan. Dan Yahwa menang. Ya, deskripsi tulah ini cukup untuk memberikan mimpi buruk kepada siapapun. Dunia telah melihat beberapa gempa bumi yang dahsyat, tapi yang satu ini kedengarannya seperti 20 skala Richter. Pulau-pulau menghilang di bawah gelombang pasang. Gunung-gunung tenggelam. Iya, Anda benar. Dunia akan kembali ke keadaan kacau yang hampir sama dengan sebelum penciptaan. Begitulah cara Yahwa mengatakan, "Oke setan, kamu ingin menjadi aku, inilah kesempatanmu. Lakukanlah." Tetapi bahkan di tengah-tengah semua kekacauan di akhir dunia ini, umat Yah tetap aman. Bisakah Anda membuka kitab Mazmur pasal 46 dan membacakannya untuk kita semua? Oke. Pasal ini berisi janji yang bisa diklaim umat Yahwa selama tulah ke-7 terjadi. Oke, di sini dikatakan Yahwa itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Yahwa ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Yahwa akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Yahwa semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Eloah Yakub. Nah, para pendengar, Anda tidak perlu berpegang pada ajaran sesat seperti pengangkatan sebelum turunnya tulah. Seperti yang dikatakan Paulus dalam kitab Kolose pasal 3, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Ia. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya lebih suka hidup sampai akhir untuk melihat Yahusua datang daripada dibawa keluar saat itu. Pikirkan mujizat yang tidak hanya Anda dapat saksikan, tetapi juga dapat Anda alami. Iya, kita tidak perlu dibawa keluar dari bumi karena kita sudah memperoleh janji Yahwa. Salah satu janji yang saya sukai bisa ditemukan dalam kitab Mazmur pasal 50. Janji ini berbicara tentang penghakiman Yahwa yang merupakan fase kedua dari murka ilahi. Coba dengarkan. Ini sangat indah. Yeah. Eloa kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Eloa sendirilah hakim. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Kita memiliki janji-janjinya, dan itu sudah cukup bagi kita untuk melewati hari-hari mendatang. Salah satu pasal dalam kitab Mazmur yang saya favoritkan adalah pasal 34. Kita tidak punya cukup waktu untuk membaca semuanya, tetapi saya ingin berbagi beberapa janji yang bisa ditemukan di sini. Janji-janji yang indah. Di sini dikatakan, aku telah mencari Yahwa, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Yahwa mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Yahwa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahwa itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Yahwa, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Yahwa tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mata Yahwa tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Yahwa menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Yahwa mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Yahwa melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Yahwa membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Baik para pendengar, setelah jeda kami akan kembali dengan segmen Kotak Surat Harian. Jangan kemana-mana. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa.
Apakah Anda ingin mengetahui masa depan? Tentu bisa. Dan Anda tidak perlu bola kristal untuk mengetahuinya. Nubuatan menyingkap masa depan. Jika Anda ingin tahu kenapa kita pada saat ini telah hidup di akhir zaman, jika Anda tertarik belajar mengapa paus yang sekarang adalah paus terakhir yang akan pernah kita lihat, jika Anda ingin tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini, kunjungi website kami di www.worldslastchance.com. Kami memiliki berbagai artikel dan video dibuat berdasarkan Alkitab yang diperlukan untuk bersiap dalam menghadapi krisis akhir. Kunjungilah kami hari ini di www.worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baik para pendengar, sekarang kita berada di segmen Kotak Surat Harian. Hari ini kami mendapat pertanyaan dari Esteban Sapetaro di Managua, Nicaragua. Dia bertanya, bisakah Anda jelaskan apa yang dimaksud Petrus ketika dia mengatakan bahwa penghakiman dimulai dari rumah Allah? Baik, terima kasih telah bertanya, Esteban. Nah, ini adalah ayat yang agak sulit untuk dipahami karena penyusunan kata-katanya. Tapi mari kita lihat ayatnya. Maukah Anda membaca kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 17 untuk kita? Tentu saja. Di sini dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Yahwa sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Yahwa? Merupakan prinsip Alkitabiah bahwa penghakiman selalu dimulai dari mereka yang memiliki terang paling banyak. Ya, Kebenaran paling banyak. Merujuk kitab Yeskiel pasal 9. Yahwa memerintahkan seorang pria untuk pergi ke Yerusalem dan memberi tanda pada dahi semua orang yang telah berkeluh kesah atas kekejian yang dilakukan di sana. oh saya ingat penglihatan itu, Doni. Kemudian setelah dia melewati dan memberi tanda pada umat Yahwa yang terkejut dengan kekejian yang terjadi di kota suci, Yahwa memanggil pria dengan alat pemusnah, kan? Iya, Yahwa berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, tua-tua yang berada di hadapan bait suci mengacu pada imam-imam Israel. Betul. Nah, mereka adalah orang-orang yang telah diberkati dengan terang dan peluang besar, namun mereka tidak menerima tanda pada dahi mereka. Ini membuat kita tahu bahwa mereka juga terlibat aktif dalam kekejian di Yerusalem yang Yehezkiel anggap sangat mengerikan. Jadi sekali lagi, merupakan prinsip Alkitab bahwa semakin banyak terang yang Anda miliki, semakin banyak kebenaran yang Anda tahu, maka semakin besar pula tanggung jawab Anda. Ya, itu adil, Doni. Yahusua mengatakan hal yang sama dalam kitab Lukas pasal 12. Dia menceritakan kisah beberapa hamba yang tidak setia dan bagaimana mereka akan dihukum karena kurangnya kesetiaan mereka. Dia berkata, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan.
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, itu adil. Orang yang tahu lebih sedikit tidak sepatutnya dihukum setara dengan orang yang tahu lebih banyak. Ya, dan Yahwa mengatakan bahwa dia menyenangi keadilan. Jadi, ya, itu prinsip Alkitab. Namun, referensi Petrus membawa elemen lain ke dalamnya. Nah, kita kembali ke kitab 1 Petrus pasal 4. Dan mari kita baca lagi, tapi kali ini mari kita baca sesuai konteks. Bacakan mulai dari ayat 14. Baiklah. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Yahwa, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Yahwa dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Yahwa sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Yahwa? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Yahwa, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Petrus mengatakan jika Anda dianiaya atau menderita karena kebenaran, muliakanlah Yahwa dalam nama Kristus itu. Kemudian bersukacitalah. Anda benar-benar memuliakan Yahwa ketika Anda tetap setia kepadanya dalam melewati keadaan yang sulit. Namun dia menambahkan, pastikan Anda tidak menderita atau dianiaya melalui perilaku buruk Anda sendiri. Jangan menjadi pembunuh atau pencuri atau penjahat lainnya, atau orang yang sok sibuk dan ikut campur dalam urusan orang lain. Iya, saya perhatikan bahwa kadang-kadang orang Kristen melakukan tindakan yang merendahkan diri mereka sendiri, kemudian mereka mengklaim bahwa mereka dianiaya. Iya, itu benar. Dan itu tidak membawa kemuliaan bagi Yahwa, malah justru sebaliknya. Nah, intinya adalah, karena penghakiman dimulai pertama-tama dari mereka yang memiliki terang paling banyak, adalah tugas kita sebagai orang beriman untuk memeriksa hati kita sendiri dan memastikannya tepat bersama Yah. Oke. Saya punya pertanyaan sendiri, Doni. Ya, Setelah mengetahui bahwa penghakiman dimulai pertama kali dari rumah Yahwa, apa tanggung jawab kita dalam berkomunikasi dengan orang lain ketika kita melihat mereka membuat pilihan yang tidak benar? Apakah kita memiliki tanggung jawab untuk membuat mereka sadar akan bahaya yang mereka hadapi? ya jawabannya iya dan tidak. Maksud Anda bagaimana? Ya, menurut saya tidak yakin bahwa adalah tindakan yang benar jika kita menghadapi orang-orang yang jelas-jelas berdosa dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tersesat dan mereka lebih baik bertobat. Jika mereka tidak ingin digoreng di dalam lautan api. Mereka tidak ingin kita menghakimi mereka dengan ayat-ayat Alkitab. Sebuah parade gay baru-baru ini dilaksanakan di Amerika Serikat. Nah, beberapa demonstran yang menolak mereka memegang spanduk tinggi-tinggi. Nah, saya tidak bercanda. Yang berkata, Tuhan membenci Anda. Itu sangat buruk. Iya kan? Iya, itu benar-benar tidak menggambarkan Bapa. Alih-alih menjadi agresif, kita dapat melakukan tindakan yang jauh lebih baik jika kita menerima nasihat Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang mengatakan, tapi kuduskanlah Adonai Yahwa di dalam hatimu, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mario dan juga Anda para pendengar, kita ingin diperlakukan dengan baik dan penuh hormat. Dan itulah sebabnya kita harus selalu memperlakukan orang lain juga demikian. Begitulah cara Yahusua memperlakukan orang lain. Betul, itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yahusua dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 35. Dia berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, jadi menurut Anda, apakah kita seharusnya tidak menunjukkan bahwa pilihan seseorang membahayakan jiwa mereka, Doni? Tidak. Bukan begitu yang saya maksudkan, Mario. Nah, bagi orang yang tidak beriman, kita dapat melakukan kerusakan besar jika kita menghakimi dan menghukum mereka, bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Namun, untuk orang beriman, ini berbeda. Sekali lagi, penghakiman dimulai pertama kali di rumah Yahwa. Betul. Bagi mereka yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Yah, namun kembali ke pola perilaku lama karena meninggalkan doa dan pembelajaran Alkitab, kita harus angkat bicara. Bukan dalam bentuk penghukuman, tetapi dalam bentuk keprihatinan. Dalam kasih, selalu kembali kepada Bapa untuk membantu menghentikan kecanduan. Karena dosa itu sendiri adalah candu, dan juga kebiasaan berdosa lainnya. Kita dapat mengingatkan mereka bahwa orang beriman yang telah mengklaim nama Kristus adalah yang pertama harus memberikan pertanggungjawaban. Tetapi,
sekali lagi, selalu sampaikan dengan kasih dan dengan kemauan untuk membantu. Dan juga berdoalah untuk mereka. Iya, saya selalu menyukai apa yang dikatakan Yahusua kepada wanita yang tertangkap melakukan perzinahan. Dia berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dia tidak menghukumnya, Doni. Iya. Dia tidak mengecilkan hatinya atau menjatuhkannya karena pilihan yang salah. Ya. Dia mengasihinya dan membesarkan hatinya. Firman Bapa memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang ditujunya untuk memenuhi firman-Nya itu. Jadi ketika dia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang," dia memberikan kekuatan untuk melakukan apa yang dia katakan. Itu menjadi sebuah janji. Seperti yang dikatakan seorang penulis, semua yang dia minta akan dapat dilakukan. Apa yang dia perintahkan untuk Anda lakukan, ia kemudian akan memberi Anda kekuatan untuk melakukannya. Benar, apapun yang kita butuhkan untuk melawan dosa, dia telah berjanji untuk menyediakannya. Baik para pendengar, itu saja pertanyaan untuk hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, ketahuilah bahwa kami juga ingin mendengar dari Anda. Cukup kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Jangan kemana-mana. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Lau Nicholas adalah seorang penulis dan misionaris Kristen. Pada tahun 1962, setelah lulus dari Philadelphia Biblical University, Nicholas dan istrinya merasakan tuntunan Yahwa untuk berangkat sebagai misionaris dengan sebuah organisasi bernama Word of Life. Mereka akan membantu gereja-gereja lokal menginjili dan memuridkan para remaja. Lantas daerah kerja mereka di mana? Di bagian barat laut Amerika Serikat. Saat menceritakan keyakinan mereka bahwa Yahwa telah memanggil mereka untuk bekerja baginya di sana, Nicholas berkata, "Kami percaya Yahwa berjanji untuk memenuhi kebutuhan kami sehingga kami berangkat dengan dukungan hanya $100 per bulan." Itu adalah jumlah uang yang tidak banyak, tetapi dia menambahkan, Yahwa memenuhi setiap kebutuhan kami, dan di sana setelah 26 tahun kemudian, kami membentuk 262 klub Alkitab di gereja-gereja lokal dan melihat ribuan orang membuat keputusan untuk menerima Kristus. Para pendengar, Lau Nicholas dan istrinya mengklaim janji-janji Yahwa untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dia tidak pernah mengecewakan mereka. Kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 menyatakan, Yahwa bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi, Anda dapat percaya bahwa apa yang dikatakan Yahwa akan dia lakukan. Nabi Yesaya menuliskan dalam kitabnya pada pasal 65 ayat 24, di mana Yahwa menyatakan sebuah janji yang sangat berharga. Dia mengatakan, "Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Anda dapat mengandalkan Yahwa untuk menepati janjinya. Sama seperti dia memenuhi kebutuhan bangsa Israel di padang gurun, sama seperti dia memenuhi kebutuhan Lau Nicholas dan istrinya, demikian juga dia akan memenuhi kebutuhan Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti.
dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Nah, para pendengar, kembali lagi bersama kami di segmen terakhir program hari ini. Nah, berbicara tentang murka ilahi, ini adalah topik yang berat, ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa adalah wajar ketika Anda merasa takut. Itu menunjukkan bahwa Anda pintar untuk mengenali bahaya. Dan bahaya itu nyata. Ya, sebaiknya Anda percaya itu. Itulah sebabnya Yahwa telah berusaha keras untuk memperingatkan kita tentang apa yang akan terjadi. Dia ingin kita bersiap-siap. Bukan saja dia telah membahas dengan sangat rinci tentang peristiwa di bawah 7 sangkakala dan 7 tulah terakhir. Tetapi dia juga ingin menjelaskan mengapa dia akan mencurahkan hukuman yang begitu keras kepada dunia. Oke, pendengar, mari kita lihat, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 18 ayat 1-6, Mario. Baik, di sini dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Inilah sebabnya mengapa Yahwa telah berusaha keras untuk memperingatkan kita tentang apa yang akan datang ke depannya. Dan ini adalah hal yang buruk, sangat buruk. Tetapi jika Anda menyerahkan diri Anda sepenuhnya kepadanya, jika Anda membiarkan dia menulis hukumnya di hati Anda, maka Anda berhak mengklaim setiap janji dalam Alkitab. Benar. Untuk mempersiapkan kita, Yahwa bahkan telah memberi kita pesan akhir zaman yang istimewa. Itu dapat ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 14. Nah, bisakah Mario membacakannya ayat 6-10? Baiklah, Wahyu pasal 14 ayat 6-10. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Malaikat pertama berpesan untuk takutlah akan Yah dan muliakanlah dia. Bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan menyembahnya. Ya, saya merasa tertarik dengan fakta bahwa bahasa yang digunakan di sini mirip dengan bahasa yang digunakan dalam perintah keempat, Doni. Ya. Alasan utama mengapa kita diperintahkan untuk menyembah Yahwa dalam perintah keempat adalah sebab 6 hari lamanya Yahwa menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hal yang sama dengan yang disampaikan oleh malaikat pertama. Ini adalah ajakan untuk kembali menyembah Sang Pencipta, bukan pada hari Sabtu atau Minggu di kalender binatang, namun pada Sabat hari ke-7 yang sebenarnya yang dihitung berdasarkan kalender lunisolarnya yang telah dia ciptakan pada saat penciptaan. Betul. Nah, apa pesan malaikat kedua? Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ya, anggur Babel adalah pengajarannya yang salah. Ya. Kesalahan yang telah disebarkan di seluruh dunia. Ini juga mencakup kalender Masehi Gregoriannya. Nah, coba pikirkan.
Ketika misionaris pergi berkeliling dunia, kalender apa yang mereka bawa? Kalender Masehi Gregorian. Iya, Banyak penduduk asli yang sebenarnya lebih dekat dengan ibadah sejati dan menggunakan kalender bulan atau kalender lunisolar mereka. Tetapi misionaris mengajar mereka untuk beribadah pada hari Minggu atau pada hari Sabtu. ini adalah anggur Babel dan semua bangsa telah meminum darinya. Pengajaran yang salah telah dibangun di atas asumsi bahwa Kristus dibangkitkan pada hari Minggu. Dan Sabtu adalah Sabat Kitab Suci. Anda tidak harus menjadi seorang Katolik Roma untuk meminum anggur Babel. Anda hanya perlu beribadah dengan kalendernya dan dipengaruhi oleh ajaran dan tradisinya. Baiklah, apa pesan malaikat ketiga? Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya." Kami sudah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi. Semuanya kembali pada ibadah. Ya. Jika Anda beribadah pada hari Sabtu atau Minggu dan mengetahui sepenuhnya bahwa ini adalah hari-hari ibadah yang dihitung dengan metode pencatatan waktu yang salah, jika Anda mematuhi hukum yang meninggikan hari Minggu tanpa alasan lain selain untuk menyelamatkan pekerjaan Anda, pernikahan Anda, atau bahkan hidup Anda akan menerima tanda binatang. Ya, bahasa di ayat ini terdengar sangat mirip dengan pesan malaikat lain dalam kitab Wahyu pasal 18, Doni. Iya, Mario. Dan ketika sesuatu diulang dalam Alkitab, Anda bisa tahu bahwa sangat penting untuk memperhatikan hal itu dengan seksama. Sesuatu diulangi hanya ketika itu adalah hal yang sangat penting. Benar, kita sangat dekat dengan hari kiamat. Sudah waktunya untuk berhenti bermain-main dengan dosa dan menerima keselamatan dengan serius. Anda tidak bisa mempersiapkan diri Anda, tetapi Anda dapat berserah diri sepenuhnya dan meminta Bapa untuk membuat Anda siap. Paulus dalam kitab Roma pasal 8 menulis, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Yahwa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Lalu dia melanjutkan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada di dalam Yahusua Tuhan kita." Baik para pendengar, jangan menunggu. Lakukan penyerahan diri sepenuhnya hari ini. Sekarang juga, Bapa menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menerima Anda. Bergabunglah dengan kami lagi besok dan sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.